Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadullahal jalali wal ikram ala ma akmala lana min dinil islam wa nusalli wa nusallim ala nabil huda wa rahmah al mab'uthi bil kitab wal hikmah khatamin nabiyyin wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin wal muslimat, para shaimin shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, selayaknya kita harus selalu bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita menjadi abdan syakuro, hamba-hamba yang mau bersyukur. Tidak lupa sholawat dan salam selalu kita panjatkan, kita bacakan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ashabihi wasallam. Dengan memperhatikan kewajiban-kewajiban kepada umat Islam, termasuk di dalamnya masalah ibadah puasa. Sebab kita tahu puasa merupakan salah satu daripada rukun Islam. Orang Islam kalau ingin sempurna Islamnya, maka dia harus melaksanakan amal ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Sebab puasa itu merupakan amal ibadah juga yang bersifat rahasia. Mengapa disebut rahasia? Karena boleh jadi orang yang di hadapan kita tidak tahu kalau kita ini sedang puasa atau kita tidak puasa. Bisa saja kita pura-pura berpuasa, padahal kita tidak puasa. Atau bisa saja kita ini bilang tidak puasa, padahal kita puasa dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Kaum muslimin wal muslimat, para shaimin shaimat rahimakumullah. Orang berpuasa menahan diri dari makan, minum, dan segala yang membatalkan puasa. Bisa saja terjadi, namun terkadang ada hal-hal yang tidak diindahkan dalam masalah peraturan puasa yang lain. Sehingga boleh jadi dia puasa begitu lama, dia puasa begitu merasa tertekan, tapi dari hasil puasanya itu tidak mendapatkan apa-apa. Hanya lapar dan dahaga, bahkan tidak mendapatkan pahala puasa. Bahkan dia tidak mendapatkan pahala puasa. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah min dzalik. Hal ini disabdakan oleh Rasulullah SAW. Rubbas shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Yang artinya berapa banyak orang yang berpuasa, namun tidak ada yang dihasilkan daripada ibadah puasanya itu kecuali lapar dan dahaga. Allahu Akbar. Maha benar Rasulullah dengan dalam sabdanya. Ini menjelaskan bahwa betapa banyak orang yang berpuasa karena dia tidak menghiraukan, dia tidak mengindahkan syariat-syariat yang berkaitan dengan ibadah puasa, sehingga amal ibadah puasanya itu tidak diterima. Allahu Akbar. Sebab kalau amal-amal lain Allah sudah jelaskan balasan pahalanya. Wal hasanatu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal hasanatu bi asyri amthaliha, yang artinya dan setiap amal kebaikan itu Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Illa sauma, kecuali amal ibadah puasa. Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, maksud kami
Allah berfirman dalam hadis qudsi, "As-saumu li wa ana ajzi bihi." Artinya puasa itu untukku dan aku yang membalasnya. Berapa balasan puasa itu terserah aku. Terserah Allah yang memberikan balasan. Tergantung amalan-amalan ibadah puasanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya itulah puasa orang-orang yang tidak berkualitas puasanya. Puasa, lapar, dia lapar, minum, dia tidak minum dari pagi sampai sore. Namun terkadang amal ibadah puasanya dicampuri dengan hal-hal yang lain, sehingga amal ibadah puasanya tidak berkualitas, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu timbul pertanyaan di hati kita, bagaimanakah amal ibadah puasa yang berkualitas itu? Tentu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada beberapa hal yang saya akan sampaikan, memetik dari kitab-kitab penjelasan tentang amal ibadah puasa yang berkualitas. Pertama, kalau amal ibadah kita ingin berkualitas, amal ibadah puasa kita, yang pertama harus ikhlas lillahi ta'ala. Sebab orang yang ikhlas dalam menjalankan amal ibadah pasti berbeda dengan yang kurang ikhlas atau yang tidak ikhlas. Ketika dia selapar apapun, sehaus apapun ia rasakan, karena dia benar-benar ikhlas karena Allah, lebih terasa nikmat, lebih terasa manis dalam ibadah. Kenapa? Karena dia benar-benar ikhlas. Dibarengi dengan baca Quran, dibarengi dengan banyak zikir. Karena dia ikhlas puasa, dibarengi dengan beramal ibadah, bersedekah, memberikan sebagian hartanya kepada mereka yang membutuhkan, sesuai dengan keyakinannya bahwa di bulan Ramadan itu pahalanya lebih berlipat ganda. Maka keikhlasannya mewujudkan puasanya lebih berkualitas dibanding orang yang puasa tidak ikhlas. Selain tidak berkualitas ibadah puasanya, dan belum tentu diterima karena dia tidak ikhlas. Dikit-dikit kesel, ada ungkapan, di orang Islam sih puasa. Coba hati-hati. Kalau ada kata-kata yang sampai berlebihan, bisa menyeret dirinya kepada murtad, keluar daripada agama Islam, gara-gara dia merasa terbeban dengan amal ibadah puasa. Beda dengan orang yang ikhlas tadi. Dia begitu senang, berlipat gandanya kebaikan, dikabulkannya doa, diampuninya dosa, surga merindukan, dan banyak keistimewaan bulan Ramadan. Sehingga dia rindu, kapan Ramadan lagi? Padahal baru Idul Fitri, dia sudah pengen Ramadan lagi. Ramadan dia pengen Ramadan terus. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, "Lau ta'lamu ummati ma kana fi Ramadan, la tamannau an takula sana Ramadan." Kalau saja di bulan Ramadan, kalau saja umatku tahu apa yang tersimpan di bulan Ramadan dan dia dapat menemukannya, pasti dia akan menginginkan seluruh bulan adalah bulan Ramadan. Tidak ada bulan Muharram, tidak ada bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, tidak ada. Pengennya semua Ramadan. 1 Ramadan, 2 Ramadan. Karena apa? Karena dalam Ramadan itu tersimpan bagi istimewa, dan hal itu memang tidak ada. Hal itu memang tidak bisa, sebab Allah tentukan sudah 12 bulan dalam setahun. Kaum muslimin wal muslimat, para shaimin shaimat rahimakumullah. Kemudian puasa yang berkualitas itu adalah dia akan menjauhkan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dia akan meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Bukan hanya pahala puasa, tapi juga puasanya. Kadang-kadang asik ada minuman, dekat, ya dia pengen mencicipi, melihatinya itu, walaupun tidak dicicipi. Kadang-kadang ketika dia berwudu, dia sengaja airnya dilebihkan, berkumur. Kalau orang yang ikhlas itu, orang pengen puasanya berkualitas, dia akan menjauhi hal-hal semacam itu. Hal-hal yang bisa mendekatkan, membatalkan puasa, terlebih membatalkan pahala puasa, dia selalu jauhi. Sehingga puasa dia benar-benar berkualitas. Dia selalu isi aktivitas kesehariannya dengan yang bisa meningkatkan kualitas amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia juga meninggalkan dari perbuatan yang sia-sia, yang tidak berguna.
Kebanyakan kita yang paling asik nggak ngapa-ngapain, ngantuk enggak, tidur enggak, kecuma karuan, ya, perbuatan sia-sia tidak bernilai ibadah. Kenapa tanya lemes amat lagi puasa? Padahal dia tidak sadar puasanya itu tidak berkualitas. Orang yang puasanya berkualitas akan meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Justru dia akan mengambil puasanya itu, setiap amalan kesehariannya ini bisa menambah amal ibadah puasa. Contohnya, daripada dia cuma main-main ambil Quran, dia baca Quran target 3 juz. Wah, nggak kuat 3 juz, 2 juz. Wah, nggak kuat 2 juz, 1 juz. Minimal program 1 juz. Jangan kurang. Termasuk orang yang lalai kalau kurang baca Quran 1 juz itu. Coba targetin 1 juz ya. Coba paling berapa sih? Kalau kita masih belum lancar biasanya 1 jam. Tapi kalau yang sudah lancar itu cuma 30 menit. Bahkan kalau sudah hafal itu cuma 20 menit. Ya, 1 juz itu. Subhanallah. Tapi kita kalau main HP, kalau kita nonton TV, itu sampai berjam-jam itu. Kalau kita hatamin Quran itu sudah kuat 5 juz itu. Walaupun memang keadaan godaan lebih besar, ya. Tapi orang yang ingin berkualitas amal ibadah puasanya, dia meninggalkan hal-hal yang sia-sia. Dan yang keempat, banyak orang yang berpuasa yang tidak dihasilkan dari puasanya itu kecuali lapar dan dahaga. Dia sekali lagi menjauhi hal-hal yang bersifat sia-sia. Kemudian yang kelima, dia menjauhi seluruh anggota tubuh, menjauhi seluruh anggota badannya dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari tubuh, dari pikiran dan hati. Pikiran bisa menyebabkan orang batal puasanya. Kalau dia berpikir, pantasnya siang begini makan es sama timun suri, enak benar ini ya, segar dah rasanya, apalagi batu es. Atau makan cincau, ini mantep ini. Lapar begini kalau makan bakso ini enak sih begini juga. Sampai cabenya, sambalnya yang pedas ya. Berpikir, makan ya, kemudian terbayang, hati-hati bisa menghilangkan pahala puasa. Terlebih dia berpikir, mendingan saya main yang lebih enak, apa nih kira-kira. Maka hati-hati, justru kalau tidak seperti itu, maka nilai puasanya tidak berkualitas. Yang kemudian, yang terakhir, perbanyak amal soleh, amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbentuk apapun di bulan Ramadan ini, sehingga nilai puasa kita bernilai dan berkualitas di hadapan Allah. Puasa yang ikhlas, menjauhi hal-hal yang membatalkan pahala puasa, menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa itu, serta memperbanyak amal soleh, menjaga pikiran, hati, ucapan, dan perbuatan dari hal-hal yang bisa menggugurkan pahala puasa. Amin ya rabbal alamin. Kita perbanyak amal ibadah sholat sunat di malam hari. Kita banyak tadarus Al-Quran. Perbanyak sholat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Sholat nawafil, lihat di bukunya banyak. Ya, sholat taubat, sholat istikharah, itu boleh di bulan Ramadan. Bahkan lebih bagus kalau kita amalkan. Sholat duha jangan pernah diabaikan. Biasa kita sholat duha cuma 2 rakaat, cuma 4 rakaat. Coba di bulan Ramadan ini, karena dilipat gandakannya, kita biasakan sholat duha itu sebanyak-banyaknya sampai 8 rakaat. Ya, sampai 12 rakaat. Sesuai dengan petunjuk yang ada di buku kumpulan sholat-sholat sunat. Sholat tahajud, kita biasakan. Jangan merasa mentang-mentang sudah taraweh, kita sholat sunat yang lain tidak ada. Masih banyak sholat istikharah, sholat hajat, ya, sholat banyak kebutuhan. Allah sangat senang, Allah lebih mencintai mereka yang lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT di bulan Ramadan. Sehingga amal ibadah puasa kita, puasa yang berkualitas, yang akan kita sambut pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sedikit materi yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk saya khususnya, untuk kita umumnya, untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.